Pursuit of the Truth, bab 506-507. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gelombang aura kematian yang pekat dan tebal terkandung dalam tubuh Su Ming tepat pada saat itu. Aura itu berasal dari dunia 9 yin, sejak ia bertahan dan menyelesaikan pengamatan pedang perunggu kuno yang pergi. Ia melihat dunia di luar cermin, melihat bola-bola bulat di galaksi, bersama dengan banyak benua yang mengambang di sana, dan pada saat itu, karena tubuhnya tidak dapat beradaptasi dengan dunia di luar sana, ia secara bertahap mulai membusuk dan gelombang aura kematian yang pekat menyebar dari seluruh tubuhnya. Mungkin aura kematian ini selalu ada di dalam tubuhnya, tetapi baru terungkap ketika dia berada di dunia luar sana. Bahkan setelah Su Ming dipindahkan, sebagian aura kematian itu masih melekat padanya. Di mata wanita itu, Su Ming seperti orang setengah mati. Dia tidak memancarkan gelombang riak yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Karena itu, kebencian muncul di matanya. Sesuai rencananya, dia seharusnya sudah mengaktifkan rune itu dan meninggalkan tempat ini. Seharusnya dia sudah muncul di tempat yang jauh dari sini. Namun, saat rune mulai beraksi, orang setengah mati ini tiba-tiba muncul entah karena alasan apa. Hal ini tidak hanya membuat wanita itu dipenuhi kebencian, tetapi juga membuatnya membenci orang itu. Namun karena sifatnya yang penuh perhitungan, ketika ia menatap Su Ming, ia bahkan tidak mempedulikan tinju raksasa laut mati yang menerjang ke arahnya dari udara. Sebaliknya, ia memasang wajah ketakutan dan lemah lembut, dan tatapan memohon pun muncul di matanya. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tangannya bertindak dengan cara yang sama sekali berbeda dari ekspresi wajahnya. Tangannya dengan cepat terangkat untuk meraih Su Ming, yang masih tampak lesu, dan menariknya ke depan, berniat melemparkannya ke arah kepalan tangan itu. Kemudian, menggunakan kesempatan itu, dia akan mengaktifkan rune sekali lagi. Dalam benaknya, orang ini jelas setengah mati karena aura kematian yang mengelilinginya. Dia sudah menjadi dukun medial tingkat lanjut, jadi tidak mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Selain itu, dia juga telah memasang penyamaran dengan ekspresinya yang berhasil menipu orang lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu dia meraih lengan Su Ming, dia bahkan tidak berhasil membuatnya bergeser sedikit pun, meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba melemparnya keluar. Hal itu membuatnya terkejut. Saat itu juga, Su Ming mengangkat kepalanya, dan tanpa melihat wanita itu, dia melangkah maju. Wanita itu secara naluriah melonggarkan cengkeramannya pada lengan Su Ming dan memperhatikannya berjalan keluar dari rune. Dia melihat Su Ming mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah kepalan tangan raksasa laut mati yang jatuh menimpa mereka saat laut bergemuruh. Enya, ekspresi Su Ming muram seperti awan badai. Adegan di pedang perunggu kuno itu membuatnya sangat sedih. Berbagai penemuan membuatnya tidak bisa tenang, dan tepat ketika dia baru saja kembali ke tanah pagi selatan dan keluar dari rune, dia melihat seorang wanita bodoh dan kepalan tangan raksasa di laut menerjang ke arahnya. Hampir seketika setelah Su Ming berbicara, tinju raksasa laut mati datang dengan suara dentuman keras yang menggema di langit. Niat membunuh terpancar di mata Su Ming. Suasana hatinya sangat buruk saat itu, itulah sebabnya dia memilih untuk mengangkat tangan kanannya tanpa mengepalkannya. Sebaliknya, telapak tangannya menghadap ke atas dan mendorong langit seolah-olah untuk menopangnya. Seketika, telapak tangannya berbenturan dengan pukulan yang datang ke arahnya. Suara dentuman keras menggema di udara. Su Ming berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi tinju besar raksasa laut mati, yang telah terangkat ke atas, mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, dagingnya terkoyak. Raksasa laut yang separuh kepalanya terlihat dari laut itu mengeluarkan lolongan kesakitan. Pemandangan ini membuat wanita di belakang Su Ming membelalakan matanya karena tak percaya. Napasnya langsung terhenti, dan pikirannya menjadi kosong. Raksasa laut mati itu sepenuhnya memperlihatkan kepalanya di permukaan laut. Tepat ketika dia hendak mengangkat tangan kanannya, Su Ming tersenyum dingin dan mencengkeram kepalan tangan raksasa laut itu dengan tangan kanannya yang terangkat. Dia menancapkan jari-jarinya ke kepalan tangan raksasa itu, menyebabkan raksasa itu tidak dapat menarik tangannya, dan pada saat itu juga, dia dengan cepat mengayunkan tangan kanannya keluar. Laut bergemuruh, dan sesosok raksasa setinggi 1000 kaki ditarik keluar dari laut. Tubuhnya terlempar ke udara membentuk lengkungan. Saat itu juga, Su Ming melepaskan tangan kanannya, dan seketika itu juga, raksasa itu terlempar seperti layang-layang yang tertiup angin dengan tali yang putus. Namun, hampir seketika setelah terlempar, Su Ming melangkah maju dan melompat ke udara, mengejarnya. Kemudian, ia menusuk bagian tengah alis raksasa itu dengan jari telunjuk kanannya. Suara dentuman menggema di udara, dan kepala raksasa laut itu meledak.
Tubuhnya jatuh dengan cipratan besar di laut yang jauh. Kemudian, setelah beberapa kali kejang, tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar laut. Wanita di dalam rune di gunung itu gemetar saat itu. Tatapannya saat melihat Su Ming dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tahu bahwa raksasa laut mati ini sangat kuat, dan masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan dukun tingkat akhir. Mereka juga memiliki keunggulan alami saat berada di air laut. Kekuatan yang setara dengan dukun tingkat akhir tingkat menengah biasanya dibutuhkan untuk membunuh satu raksasa laut. Dia juga pernah melihat patriarknya, yang merupakan dukun tingkat akhir tingkat menengah, menyerang raksasa laut mati. Meskipun dia berhasil membunuhnya, dia menghabiskan hampir 1 jam untuk melakukannya, tetapi sekarang, pemuda berjubah putih di hadapannya ini praktis hanya berlari ke arah raksasa itu, dan berhasil membunuhnya hanya dengan 1 gerakan, yang dieksekusi dengan lancar dan bersih. Jelas sekali, dia jauh lebih kuat daripada patriarknya. Senior, wanita itu hampir saja berbicara, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya, karena ia melihat Su Ming meliriknya dengan dingin dari udara. Hanya dengan 1 tatapan itu, sebuah suara keras terdengar di kepala wanita itu, dan pikirannya langsung menjadi kacau. Ketika pikirannya kembali jernih, dia tidak lagi melihat Su Ming. Yang bisa dilihatnya hanyalah gelombang besar yang menjulang ke langit, dan saat menerjang ke depan, gelombang itu bergerak ke arahnya. Bahkan sebelum dia sempat mengaktifkan rune di bawahnya lagi, rune itu hancur akibat benturan gelombang besar tersebut, dan baik wanita maupun rune itu tersapu ke laut mati dan tenggelam. Su Ming berjalan di udara dan memandang air laut di bawahnya, lalu ke ombak dahsyat yang menjulang ke langit, bersama dengan kepala-kepala besar yang muncul di permukaan laut, serta berbagai macam binatang buas aneh yang muncul dari laut. Semuanya berbeda dari yang dia ingat. Bencana di Gurun Timur berlangsung dengan cepat, dan meskipun tahap akhir bencana belum menimpa mereka, namun sudah tidak terlalu jauh. Kera api, pupil mata Su Ming menyempit. Dia teringat kera api, serta gua tempat tinggalnya dan kuali obat yang disimpannya di sana. Suara siulan tajam terdengar dari sekeliling Su Ming saat ia berdiri di udara. Sejumlah besar burung mendekatinya dari segala arah. Kebrutalan dan haus darah terpancar di mata mereka, dan mereka semakin mendekat ke Su Ming. Ketika bencana Gurun Timur tiba, bahkan negeri para berserker pun akan mengalami bencana besar. Semua orang akan berada dalam bahaya selama bencana itu, dan akan seperti kiamat telah dilepaskan kepada kita, sekarang bukan waktunya bagiku untuk kembali ke para berserker. Aku hanya bisa kembali setelah bencana berakhir. Lagi pula, aku punya tempat untuk berlindung dari bencana ini. Kilatan muncul di mata Su Ming. Lebih banyak burung berkumpul di sekelilingnya dan langsung mendekatinya, tetapi tepat pada saat mereka mendekat, Su Ming melambaikan tangannya, dan mayat beracun muncul di hadapannya. Kekejaman terpancar di mata mayat beracun itu. Ia membuka mulutnya dan menghembuskan lapisan kabut racun berwarna hitam dan hijau. Kabut itu menyebar dengan cepat, dan tepat pada saat burung-burung yang datang bersentuhan dengannya, mereka mengeluarkan jeritan melengking dan mulai meleleh dengan cepat, berubah menjadi tetesan cairan beracun yang jatuh ke laut. Su Ming mengerutkan kening dan mengamati area di sekitarnya. Laut bergelombang di bawahnya, menyebabkan dia tidak dapat menentukan lokasi tepatnya, yang membuatnya kesulitan mencari gua tempat tinggalnya. Ia tidak mempedulikan burung-burung di sekitarnya yang mati, ia juga tidak mempedulikan mayat beracun yang membunuh burung-burung itu. Saat ia terhanyut dalam keheningan yang penuh renungan, ia menyebarkan indera ilahinya keluar, meliputi seluruh wilayah. Namun, sebagian besar yang dilihatnya dalam indera ilahinya adalah air laut. Bahkan jika ia berhasil menemukan daratan yang terendam lebih jauh ke bawah, ia tidak menemukan pegunungan yang lebih jelas. Su Ming membelalakkan matanya. Dalam keheningan, bayangan gunung tempat wanita itu berada beberapa saat yang lalu muncul di benaknya. Secercah cahaya menyinari matanya, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk tas penyimpanannya. Seketika, selembar kertas kayu muncul di tangannya. Itu adalah peta negeri para dukun. Setelah memusatkan perhatiannya dan melihat peta itu, dia menemukan deretan pegunungan yang tampak seperti lingkaran. Setelah beberapa saat menganalisis, dia menyimpan kertas kayu itu dan berlari menjauh. Mayat beracun itu mengikuti di belakangnya sambil mengembuskan kabut racun dengan gembira, menyebabkan lengkungan panjang yang merupakan Su Ming tampak seolah-olah dikelilingi oleh lapisan kabut hitam dan hijau. Kemanapun dia pergi, banyak burung di langit yang menyentuh kabut itu akan langsung berubah menjadi cairan beracun. Setelah terbang selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa di atas lautan tak berujung, Su Ming menyebarkan indera ilahinya keluar. Segala sesuatu dalam radius ribuan li adalah lautan. Ada juga banyak binatang buas di laut yang tampaknya telah menyadari indera ilahinya dan menolehkan kepala mereka ke arahnya, terutama para raksasa di laut. Mereka mulai mengeluarkan raungan rendah.
Faktanya, Suming secara bertahap menyadari bahwa beberapa burung yang terbang ke arahnya di udara tidak langsung meleleh setelah bersentuhan dengan kabut beracun seperti burung-burung lainnya. Sebaliknya, mereka akan berhasil melesat dan terbang agak jauh sebelum secara bertahap mulai meleleh. Penemuan ini membuat mata Suming berbinar. Saat mengamati mereka, ia perlahan menyadari bahwa jumlah burung-burung itu tidak ada habisnya. Berapapun jumlah mereka yang mati, lebih banyak lagi yang akan terus terbang keluar dari laut, dan burung-burung yang terbang keluar dari laut ini jelas telah mulai membangun daya tahan terhadap kabut beracun. Jika memang demikian, maka tak lama lagi, kabut racun dari mayat beracun akan menjadi sangat lemah terhadap mereka. Pantas saja, Suming melambaikan tangannya dan menyimpan mayat beracunnya, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Seketika, cahaya hijau bersinar. Pedang kecil berwarna hijau itu langsung muncul dan membesar sebelum mulai mengelilingi Suming. Dengan pedang kecil di sekelilingnya, ketika sejumlah besar burung mendekati Suming saat ia melangkah maju sekali lagi, cahaya hijau akan bersinar, dan pedang akan berputar di sekelilingnya disertai suara siulan. Namun, jumlah burung-burung itu terlalu banyak, dan Suming tidak bisa membunuh semuanya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berteleportasi. Begitu dia menarik perhatian sejumlah besar burung, dia akan berteleportasi dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Setelah beberapa jam, Suming tiba-tiba berhenti di udara, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dengan indera ilahinya, dia melihat pusaran di permukaan laut ribuan li jauhnya. Sebuah kehadiran yang membunyikan alarm di kepala Suming menyebar dari pusaran itu. Dia bisa merasakan bahwa kehadiran itu telah melampaui kehadiran seorang dukun akhir. Kilatan cahaya muncul di mata Suming, dan dia menghilang dalam sekejap, menghindari pusaran itu dengan menjaga jarak yang cukup jauh, lalu melanjutkan perjalanan menuju tempat gua tempat tinggalnya berada. Beberapa hari kemudian, di tanah yang awalnya milik para dukun tetapi sekarang telah menjadi bagian dari laut, sebuah lengkungan panjang terlihat melesat. Ada sekumpulan besar burung yang mengejar di belakangnya, dan yang memimpin kawanan burung itu adalah seekor burung mirip merak yang bersinar dengan cahaya 5 warna. Matanya tampak acuh tak acuh, dan burung itu sendiri berukuran sekitar beberapa ribu kaki. Ia mengejar Suming tanpa henti, mengikuti tepat di belakangnya. Beberapa hari kemudian, dari permukaan laut, tentakel-tentakel raksasa mulai mencuat dari kedalaman laut dengan suara gemuruh yang menggema di udara. Dimanapun tentakel-tentakel ini lewat, retakan akan merobek udara, dan semuanya menyerbu ke arah Suming saat ia terbang di langit. Gurun timur belum menghantam kita, tetapi keberadaan kuat dari laut mati ini sudah sangat merepotkan untuk dihadapi. Dalam sekejap, Suming menghilang tanpa jejak. Ada sekumpulan besar burung yang berputar-putar di udara di area sekitar 1000 li di atas permukaan laut, dan area itulah yang sebelumnya dilewati Suming. Burung-burung ini tampak sedikit berbeda dari burung-burung yang pernah ditemui Suming. Mereka memiliki 3 cakar dan sedikit lebih besar. Setiap burung berukuran sekitar 5 kaki. Tuh, wawa, tangisan yang terdengar seperti tangisan bayi bergema di udara. Ini adalah suara unik yang hanya dimiliki oleh burung-burung ini. Ada 6 dukun yang dikelilingi oleh burung-burung ini, dan wajah mereka semua pucat pasi saat mereka melawan dengan putus asa. Namun, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara ke-6 orang ini hanyalah seorang dukun menengah yang telah mencapai puncak tahapan tersebut. Kelompok itu kesulitan bertahan lama menghadapi serangan gabungan dari banyak burung tersebut. Saat burung-burung itu berteriak dan ikut menyerang, jumlah mereka yang semula 6 berangsur-angsur berkurang menjadi 5, dan setelah beberapa saat, hanya tersisa 2. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki yang wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan ia sangat tampan. Orang lainnya adalah seorang wanita parubaya. Penampilannya biasa saja, tetapi saat menyerang, ia selalu melindungi anak laki-laki itu. Dari penampilannya, mereka tampak seperti ibu dan anak, tetapi tidak ada kemiripan sama sekali di antara mereka dari segi penampilan. Namun tak lama kemudian, kepala wanita itu ditangkap oleh seekor burung dan dia diseret ke dalam kawanan burung. Diiringi jeritan kesakitan yang melengking, tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan daging yang terkoyak. Sayang, bocah itu mengeluarkan seruan kesedihan. Air mata menggenang di matanya, dan kesedihan memenuhi wajahnya. Kau adalah istriku yang ke-39, dan sekarang kau juga meninggalkanku. Bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpamu? Kesedihan bocah itu tampaknya telah mencapai puncaknya, dan dengan mata merah, ia meraung ke arah burung-burung ganas yang menerkamnya. Sialan kalian semua, kita sama saja. Kenapa kalian bisa begitu kasar? Aku marah sekarang. Ketika bocah itu melihat burung-burung semakin mendekat, ia menggertakkan giginya dan berubah menjadi kabut hitam dengan suara keras.
Perubahan mendadak itu menyebabkan burung-burung di sekitarnya membeku sesaat, dan begitu mereka membeku, kabut hitam itu segera berkumpul dan berubah menjadi seekor bangau hitam. Burung bangau itu melolong, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang berputar-putar di depan burung-burung itu, seolah-olah ingin memberitahu burung-burung itu bahwa ia juga memiliki sayap. Kau lihat sekarang, aku juga burung, kita satu keluarga. Burung-burung buas di sekitar area itu terdiam sesaat karena perubahan mendadak pada bocah itu sebelum menerkamnya tanpa ragu-ragu, menyebabkan bangau hitam itu langsung melebarkan matanya, kesedihan yang mendalam terpancar di dalamnya. Kalian semua tukang buli. Suara dentuman terdengar lagi dari dalam tubuh bangau hitam itu, dan ia kembali berubah menjadi kabut. Namun tak lama kemudian, kabut itu berkumpul kembali, dan yang muncul di hadapan burung-burung itu adalah seekor burung yang persis sama dengan mereka dalam penampilan, seekor burung dengan 3 cakar. Kerabat mereka, transformasi ini membuat semua burung tercengang. Dengan tingkat kecerdasan mereka yang rendah, mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi di hadapan mereka, dan ketidakpastian terlihat jelas di mata mereka yang brutal, membuat bangau hitam yang telah berubah menjadi salah satu dari mereka menjadi sangat gugup. Wah, karena gugup, bangau hitam itu buru-buru membuka mulutnya dan menirukan suara burung-burung itu, dengan cepat mengeluarkan beberapa bunyi. Mungkin beberapa suara unik ini menimbulkan efek, atau mungkin karena kemunculan tiba-tiba sebuah lengkungan panjang di kejauhan yang menarik perhatian burung-burung, tetapi begitu bangau hitam itu mengeluarkan suara-suara tersebut, burung-burung di area itu segera menoleh. Saat lengkungan itu melaju ke depan, burung-burung itu bergegas ke arahnya sambil menangis dengan ratapan bayi mereka yang melengking. Bangau hitam yang telah berubah menjadi salah satu dari mereka awalnya ingin pergi, tetapi burung-burung mengerumuninya, dan ia tidak berani pergi sendirian karena akan menarik perhatian. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menggertakkan giginya dan menyerbu ke arah lengkungan panjang bersama burung-burung itu. Saat terbang, ia mendengar burung-burung lain mengeluarkan suara berkicau yang melengking, dan tanpa ragu-ragu, ia pun mulai berkicau sekeras-kerasnya. Saat bangau hitam itu terus berkicau, ia mulai merasa bahwa suara-suara itu keluar dari mulutnya dengan cukup lancar. Ketika ia ingat bahwa ia telah lolos dengan bulu-bulunya utuh berkat kicauan itu, bangau itu merasa senang dengan dirinya sendiri dan mulai berkicau lebih keras lagi. Tak lama kemudian, suara bangau itu menonjol di antara kerumunan dengan sangat jelas. Sumin telah berubah menjadi busur panjang yang bergerak cepat di udara, sesekali berteleportasi untuk menghindari bahaya di area tersebut serta pengejaran yang tidak bisa ia lepaskan. Dia juga memiliki pengalaman mendalam dengan makhluk-makhluk kuat di udara. Baru beberapa hari sejak dia kembali, dan dia sudah bertemu dengan beberapa dari mereka. Jika indera ilahinya tidak cukup kuat dan dia tidak tahu cara berpindah dimensi, maka akan sulit baginya untuk menghindari makhluk-makhluk ini. Dia terus bergegas, dan tak lama kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Dia melihat sekumpulan burung yang belum pernah dilihatnya sebelumnya tepat di depannya, dan mereka menyerbu ke arahnya dengan jeritan keras. Burung-burung ini jauh lebih besar daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan mereka juga jauh lebih cepat daripada yang lain. Mereka juga menyebar untuk menghalangi jalannya. Dalam sekejap, mereka memenuhi seluruh area dan mengepungnya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Sumin terus maju tanpa berhenti dan langsung menyerbu ke arah burung-burung itu. Saat kedua pihak saling mendekat, cahaya hijau langsung bersinar di samping Suming, dan kemanapun cahaya itu pergi, burung-burung yang kebetulan berada di jalurnya akan tertembus sambil menjerit nyaring. Serangan Suming sangat tegas dan bersih. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam tindakannya. Dari kelihatannya, dia ingin menerobos, membunuh semua burung yang ada di tengah kerumunan itu. Suming telah melakukan ini berkali-kali selama beberapa hari terakhir. Dia tidak perlu membunuh semuanya, hanya perlu membuka celah dan bergerak maju. Itu saja sudah cukup baginya untuk mengusir semua burung dan menciptakan jarak yang cukup jauh di antara mereka. Kecuali jika dia bertemu dengan merak 5 warna dari 3 hari yang lalu, maka semuanya akan baik-baik saja. Suming masih merasakan ketakutan yang mencekam di hatinya setiap kali memikirkan burung merak itu. Kekuatan burung itu terletak pada cahaya 5 warnanya. Burung itu benar-benar memiliki kekuatan yang bisa membingungkan pikiran. Saat Suming bergerak maju, dia mengangkat jari telunjuk kanannya, dan setiap kali jarinya menunjuk ke suatu arah, salah satu burung akan hancur dan mati. Dalam waktu sekitar 10 tarikan napas, Suming telah berhasil masuk ke bagian terdalam kawanan burung itu. Tak lama kemudian, dia akan mampu menembus blokade itu seperti anak panah. Tepat pada saat itu, dia melihat seekor burung bercakar 3 berkicau dan tampak seperti ingin mundur, tetapi jalannya terhalang oleh semua burung lain yang bergegas maju, dan terdorong ke arah Suming. Saat Suming melangkah maju, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah burung yang ketakutan dan berkicau itu.
Tetapi tepat ketika jarinya hendak menunjuk ke arah burung itu berhenti berkicau dan malah melebarkan matanya serta mengeluarkan suara melengking. Ini aku tidak sama dengan mereka. Aku adalah bangau itu. Burung yang sebenarnya adalah bangau hitam itu langsung berteriak keras karena ketakutan, dan seolah-olah takut Suming tidak akan mempercayainya. Kabut hitam seketika berkumpul di wajahnya untuk memperlihatkan kepala bangau. Suming terdiam sejenak, dan jari telunjuk kanannya langsung membeku. Namun ia tak sempat berpikir, karena ada cahaya 5 warna yang berkedip dari arah datangnya. Burung merak 5 warna yang mengejarnya beberapa hari lalu tiba-tiba menyerbu dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Suming berubah, dan dia mengabaikan bangau hitam itu, malah berbalik dan melangkah maju lalu menyerbu langsung ke arah burung-burung di depannya. Saat suara gemuruh bergema di udara, Suming menerobos gerombolan burung itu, lalu melaju dengan kecepatan penuh menuju kejauhan. Saat burung-burung itu berteriak, mereka mengejarnya. Merak 5 warna melesat melewati kawanan burung dengan kilatan cahaya dan mengejar Suming. Ada kebencian yang membara di matanya, dan sepertinya ia sama sekali tidak akan menyerah sampai berhasil menangkapnya. Suming menerjang maju dengan merak 5 warna tepat di belakangnya dan kawanan besar burung di ujung barisan. Dalam sekejap mata, kelompok ini telah menghilang di kejauhan, meninggalkan bangau hitam yang menampakkan kepalanya yang masih melayang di udara. Bangau itu berkedip, lalu mulai tertawa keras dan sombong. Ada juga ekspresi gembira di wajahnya. Wah, sialan, kalau aku mau berubah, setidaknya aku harus berubah menjadi burung besar 5 warna itu. Hanya burung itu yang sesuai dengan statusku. Aku ingin melihat siapa yang berani menggangguku begitu aku berubah menjadi burung besar itu. Aku akan menakut-nakuti siapapun yang berani menggangguku lagi. Merasa puas diri, bangau hitam itu berubah menjadi lapisan kabut hitam. Setelah perlahan-lahan berkumpul, kabut itu langsung berubah menjadi burung merak 5 warna di udara. Ia memandang penampilannya saat ini dengan penuh kegembiraan, lalu mengangkat kepalanya dengan anggun dan terbang perlahan ke kejauhan. Jika 5 warna saja sudah begitu kuat, bukankah aku akan lebih menakutkan lagi jika berubah menjadi burung 7 warna? Tak lama kemudian, mata merak 5 warna yang sebenarnya adalah bangau hitam itu berbinar, dan tubuhnya kembali berubah menjadi kabut hitam. Setelah beberapa saat, seekor merak 7 warna yang indah muncul di dunia. Kemudian, dengan kesombongan dan keangkuhan, ia terbang menjauh. Di pihak Suming, setelah beberapa kali berpindah dimensi, dia akhirnya berhasil untuk sementara waktu melepaskan diri dari kejaran merak 5 warna itu. Ketika pertama kali bertemu merak ini beberapa hari yang lalu, dia telah melawannya, tetapi cahaya 5 warna itu tidak hanya dapat membingungkan pikirannya, tetapi juga mengandung kekuatan aneh yang menekan kekuatannya, mencegahnya untuk melepaskannya sepenuhnya. Kemunculan burung merak biasanya akan menyebabkan sejumlah besar burung berkerumun di sekitarnya dengan sangat cepat, dan karena itu, akan sangat sulit untuk melanjutkan pertempuran. Bahkan Suming merasa merinding begitu dikelilingi oleh ratusan ribu, bahkan jutaan, dan mungkin lebih banyak lagi burung-burung itu. Setelah menyingkirkan burung merak itu, ia mengeluarkan papan kayu dan memeriksa lokasinya sekali lagi sebelum menarik napas dalam-dalam dan bergegas maju. Beberapa hari kemudian, setelah mengambil jalan memutar dan bergerak dalam beberapa lingkaran besar untuk menghindari beberapa tempat yang terasa mengancam, ia akhirnya tiba di tempat di mana air laut bergelombang hebat di permukaan. Saat Suming berdiri di udara, ia menundukkan kepala untuk melihat permukaan laut. Ada sedikit ekspresi penyesalan di wajahnya. Menurut deduksinya berdasarkan peta, tempat ini adalah lokasi gua tempat tinggalnya. Namun, kini benda itu sudah berada jauh di bawah laut, dunia telah terbalik. Saat itu juga, Suming dapat merasakan makna ungkapan ini jauh di dalam hatinya. Dia terdiam sejenak sebelum menerjang ke permukaan laut, menghilang ke dalam air laut dan langsung menuju ke bawah. Setelah terjun ke dalam air, Suming merasakan kekuatan dahsyat dari laut yang mendorong dan menerjang tubuhnya, membawanya terpental jauh. Kekuatan inilah yang menyebabkan air laut terus bergerak menuju tanah para dukun. Cahaya keemasan menyinari seluruh tubuh Suming dan dia menahan kekuatan itu hanya dengan kekuatan mentahnya. Dengan indera ilahinya yang menyebar keluar, dia dengan cepat menuju dasar laut. Di sekelilingnya gelap, tetapi untungnya, meskipun dia tidak dapat menyebarkan indera ilahinya terlalu jauh, dia masih dapat merasakan sekitarnya dengan jelas. Laut itu juga tidak terlalu dalam. Setelah beberapa waktu, begitu Suming berhasil menghindari makhluk-makhluk buas di laut, ia perlahan mulai melihat deretan pegunungan yang menyerupai mulut naga di dasar laut, beserta retakan besar di luar deretan pegunungan itu, serta layar cahaya yang redup. Tabir cahaya itu telah dipasang oleh Hong Luo di masa lalu. 15 tahun telah berlalu sejak saat itu, tetapi tabir cahaya itu masih bertahan. Namun, sekarang jelas jauh lebih lemah,
Itulah sebabnya tabir cahaya itu tidak lagi dapat digunakan untuk menyembunyikan gunung, tetapi masih cukup memadai untuk digunakan sebagai perlindungan. Su Ming berlari menuju layar cahaya dan mendekatinya dalam sekejap mata. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya, menekan telapak tangannya ke layar, dan tubuhnya menembus layar cahaya tersebut. Catatan penerjemah bangau hitam berkepala botak yang sangat kecil sehingga tampak seperti anak ayam, yang ditemui Su Ming ketika dia pergi ke suku bangau hitam setelah insiden Nyonya Ji.